Namanya perbuatan baik dan perbuatan jahat itu memiliki kesamaan. Di manakah kesamaan tersebut? Oke, saya jelaskan. Yaitu sama-sama harus latihan terlebih dahulu. Ya, kalau menjadi bajingan, ya, penjahat mulai terendah hingga yang tertinggi. Yang terendah kan penipu, tertinggi kan koruptor. Itu harus menjalani latihan terlebih dahulu, ya, di luar rumah. Mereka harus latihan bersama kelompoknya, ya. Namanya begal itu harus latihan terlebih dahulu. Bagaimana ngebut pakai motor, bagaimana mencari korban di jalanan, bagaimana memotong tangan dengan pedang atau parangnya itu, dengan sadisnya itu. Semua membutuhkan latihan, membutuhkan keberanian, tekad yang bulat untuk menjadi seorang bajingan itu. Ya, agar supaya apa? Titik keberhasilannya 100%. Ya. Jadi kesamaannya perbuatan baik dan perbuatan jahat adalah sama-sama wajib latihan terlebih dahulu. Ya, kalau kejahatan itu ada yang mengarahkan, ada gurunya, ada temannya yang lebih pintar untuk belajarnya. Itu pasti itu. Ya, dan kalau berbuat baik sama-sama latihan. Nah, disinilah akan saya jelaskan bagaimana caranya berbuat kebaikan itu. Mulailah lokasinya di rumah terlebih dahulu. Ya, di rumah terlebih dahulu. Bagaimana kita melatih diri kita berbuat kebaikan atas rumah yang kita huni tersebut. Mampukah kita membersihkan rumah sebersih mungkin, mulai halaman depan sampai halaman belakang kalau ada. Minimal WC atau toilet Anda itu bersih. Inilah awalnya. Awal untuk memulai kebaikan itu di rumah terlebih dahulu. Jadi jiwa raga kita harus benar-benar bersih. WC, toilet harus bersih, dapur, kamar kita, ruang tamu harus bersih. Bersih dari apa? Ya dari kotoran, dari debu lah. Minimal sekali dalam sehari, dalam 24 jam, satu kali kita membersihkan rumah kita. Ya, terserahlah caranya. Namun kebaikan itu harus dilatih mulai dini. Ya, apakah nantinya kita tidak mampu berbuat kejahatan? Kita tidak menjaminnya. Saya pun juga nggak menjamin kalau kita berbuat baik di rumah, lalu nantinya kita tidak menjadi bajingan. Tetapi inilah cara terbaik kita memulai di rumah. Ya, kalau otak kita dilatih melakukan hal-hal yang baik, kan otak kita ini sama halnya chip atau memori sebuah komputer. Kalau kita install hal-hal yang positif, ya tentu akan tampak di layar tuh ya hal-hal positif ya. Sama halnya seperti itu. Jadi kalau kita melatih kebaikan setiap hari di rumah dengan orang-orang tercinta, orang tua kita, diri kita, saudara kita, maka kalau kita latihan terus-menerus di rumah hal-hal yang positif ya, yang jujur, maka di luar rumah pun kita juga akan melakukan hal-hal yang positif. Itu pasti itu. Ya. Caranya bagaimana? Tanyakan pada diri Anda sendiri. Karena setiap orang itu berbeda modusnya. Poin pentingnya adalah berbuat kebaikan itu tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, namun efeknya juga kepada orang lain. Misalnya kita tersenyum kepada seseorang, tetangga, kita menyapa dengan kebaikan, ya, dengan ketulusan, dengan kejujuran, ya. Kita mengambil sampah yang berserakan di depan halaman kita, lalu membuangnya pada tempatnya. Ya, itu perbuatan baik. Semua perbuatan baik itu memiliki konsekuensi yang logis dan bisa dinalar dan pasti bermanfaat. Makanya ada sebuah hadis Nabi, ya, salah satu perbuatan baik manusia adalah bermanfaat, dan ini pasti, dan semua dimulai di rumah. Percayalah dan lakukanlah kalau Anda mau berbuat kebaikan. Mulai pikiran, ucapan, dan tindakan harus simetris, dan semua perbuatan baik itu dilandasi oleh cinta, karena cinta memiliki kekuatan untuk menggerakkan hal-hal yang positif. Ya,
Demikian video saya. Terima kasih.